Hai YouTube, back again with me, Naufal. So, pada kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin tentang Organizational Knowledge Management Culture atau budaya manajemen pengetahuan organisasi. Ya guys, ngomongin tentang budaya, gue di sini udah pakai batik nih, bagian dari sekian banyak budaya di Indonesia. Tapi budaya yang akan gue bahas apakah sama batik yang ada di Indonesia? Oke guys, tanpa berlama-lama, izinkan gue Naufal menjelaskan materi ini dengan segala kekurangan yang gue punya. Let's go! Oke, jadi materinya namanya konsep budaya manajemen pengetahuan organisasi. Apa sih tujuan pembelajaran pada kali ini? Di sini gue ngebagi dua keyword. Yang pertama ada budaya organisasi, yang kedua ada pengetahuan manajemen. Untuk budaya organisasi sangat berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan dan merupakan pondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja perusahaan atau organisasi. Sedangkan tujuan pembelajaran dari pengetahuan manajemen atau knowledge management memungkinkan individu untuk merangsang inovasi dan perubahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi dan memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berubah. Nah, dari judul materi tadi, kita bedah satu-satu yuk. Yang pertama ada budaya. Di sini gue punya definisi umum tentang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Sedangkan menurut Edward Bernard Tyler, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau tadi udah tentang budaya, sekarang tentang manajemennya nih. Manajemen mencakup 5 poin. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Nah, sekarang tentang pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan atau knowledge adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Nah, di sini gue dapat statement nih, yaitu manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Kenapa demikian? Karena pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Dan juga karena salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Nah, tadi kan ada tacit knowledge tuh. Gambarnya di sebelah kanan nih. Apa itu tacit knowledge? Tacit knowledge adalah jenis pengetahuan yang sulit untuk dibahasakan karena memiliki kualitas personal yang merupakan gabungan antara pengetahuan kognitif dan teknis individu. Tacit knowledge umumnya diperoleh melalui pengalaman, self-learning, dan dipengaruhi oleh kepercayaan, perspektif, dan nilai-nilai. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Nah, sekarang ada unsur dari budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Yang kelima atau terakhir, menurut Tobing pada 2007, mengatakan bahwa kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif.
Nah guys, di sini ada 8 poin. Apa sih 8 poin ini? Jadi, ke-8 poin ini adalah peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama ada leadership atau kepemimpinan. Yang kedua ada sense of direction atau kepekaan tujuan. Yang ketiga ada climate atau iklim. Yang keempat ada positive teamwork atau lingkungan kerja yang positif atau suportif. Yang kelima ada value add system atau sistem nilai tambah. Yang keenam ada enabling structure atau struktur yang memungkinkan. Yang ketujuh ada appropriate competence atau kompetensi yang sesuai. Dan yang terakhir ada develop individual atau mengembangkan individu. Oke guys, jadi segitu dulu penjelasan singkat dari gua. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and peace out. See you!